Kita semua pasti pernah ngerasain sakit, ya kan? Itu udah jadi bagian dari hidup. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita merespon sakit itu ternyata bisa mengubah segalanya? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah ide yang kuat banget. Gimana caranya menemukan martabat di tengah duka, sebuah jalan yang bisa membawa kita melampaui sekedar butuh rasa iba dari orang lain. Coba deh pikirin sebentar. Waktu kamu lagi sakit hati, lagi terluka, secara naluriah kamu lari kemana buat cari penghiburan? Jawaban kamu atas pertanyaan ini, itu adalah kunci dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi reaksi pertama kita pas lagi sakit itu seringnya sama. Kita pengen ngeluh. Wajar sih. Yuk kita coba bedah lebih dalam kenapa kita begitu. Manusiawi banget kok kalau kita pengen bagi-bagi rasa sakit kita. Kita kan cari simpati, cari pembenaran. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebetulnya apa sih harga yang harus kita bayar dari semua keluh kesah kita ke orang lain itu? Nah, di sini nih, kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget. Ngeluh ke sesama manusia, emang sih bisa bikin lega sesaat, tapi seringkali ada risikonya. Rasa iba mereka hari ini bisa jadi pandangan rendah di kemudian hari. Tapi, ada pilihan lain, arahin keluhan itu ke atas. Waktu itu terjadi, keluhan kita itu berubah, bukan lagi sekedar curhat, tapi jadi sebuah doa. Sebuah tindakan yang justru mengangkat martabat kita. Jalan yang kedua tadi itu, nah, itu yang ngebawa kita ke sebuah konsep inti yang luar biasa indah. Sebuah martabat yang dikenal sebagai izzah. Jadi, apa sih sebetulnya izzah itu? Ini tuh bukan tentang pura-pura kuat atau sok tegar ya, bukan sama sekali. Izzah itu justru tentang melindungi diri kita, harga diri kita, pas kita lagi rapuh-rapuhnya. Ini tuh kayak kekuatan dari dalam yang bilang, kesulitan ini nggak akan merendahkan gue. Jadi, mempraktikkan izzah itu adalah sebuah pilihan sadar loh. Daripada kita umbar luka kita kemana-mana buat cari validasi dari luar, kita memilih buat menjaganya. Ini bukan tanda kita lemah loh, justru sebaliknya. Ini adalah pertunjukan kekuatan batin yang, wow, luar biasa. Biar kita benar-benar paham seberapa dahsyatnya izzah ini, kita perlu lihat salah satu contoh paling kuat dalam sejarah, kisah Nabi Yakub yang begitu menyayat hati. Coba deh bayangin rasa sakit yang gak kebayang. Kehilangan anak yang paling disayang dan harus memendam kesedihan itu bertahun-tahun lamanya. Reaksi normalnya ya hancur, ngeluh ke semua orang yang mau dengar. Tapi Nabi Yakub, beliau memilih jalan yang berbeda. Jalan izzah. Satu kalimat ini, wah, ini intinya. Coba perhatikan ya. Beliau itu nggak menekan rasa sakitnya. Beliau merasakannya secara penuh. Tapi perbedaannya adalah kepada siapa beliau membawa keluh kesahnya. Beliau mengubah penderitaan pribadinya menjadi sebuah percakapan suci, sebuah dialog langsung dengan sumber kekuatan tertinggi. Kisah yang luar biasa ini kan bukan cuma cerita masa lalu ya. Ini tuh kayak peta jalan buat kita. Jadi, gimana caranya kita bisa menerapkan prinsip ini dalam hidup kita sendiri? Gimana kita bisa mulai mengetuk pintu langit? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menerjemahkan konsep izzah yang agung ini ke dalam perjuangan kita sehari-hari? Tenang, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil. Yuk, kita bedah satu persatu jalannya. Pertama, menjaga ketenangan di luar itu bukan berarti bohong atau pura-pura ya. Tapi ini soal memilih untuk nggak membiarkan kesulitan mendefinisikan siapa kita di mata orang lain. Kedua, kita secara sadar menolak untuk mengemis rasa iba. Ini bukan soal menekan emosi, tapi soal memilih untuk nggak menjadikan kerapuan kita sebagai alat buat cari perhatian. Dan yang paling penting, yang ketiga, kita adukan keluhan kita ke atas. Daripada kita sebarin rasa sakit kita ke kanan-kiri ke orang lain, kita arahin secara vertikal, mengubahnya jadi doa. Jadi, intinya gini deh, rasa iba dari manusia itu sifatnya sementara kan, datang dan pergi. Tapi, dengan mengalihkan kesedihan kita ke atas, kita nggak cuma melindungi martabat kita membuka diri pada sumber kekuatan dan pertolongan yang nggak ada batasnya. Ini bukan lagi cuma soal menahan rasa sakit, tapi tentang mengubahnya. Sebuah pergeseran kecil dalam cara pandang yang bisa mengubah segalanya.